Tanya Pak Maman, kalau menanam kacang saca inci, Ya. apakah bisa menggunakan SOP base farming, Pak? Kalau sudah panen, berapa kali penyemprotannya, Pak? Di Ya, Majalengka. kalau kita pelajari di brosur yang diedarkan oleh produsen, aplikasi eco farming ini ya paling cepat 10 hari, paling lambat 14 hari. Jadi 10 sampai 14 hari itu kisaran waktunya. Dan yang menggunakan SOP eco farming ya. Nah, kemudian mau itu tanaman sacha ichi, mau itu tanaman buncis, mau itu tanaman kacang panjang, semua sekarang kesimpulannya dipukul rata sama, sama semua. Baik itu tanaman pangan, paruja, hortikultura, itu bisa menggunakan SOP eco farming. Nah, jadi yang sepersepuluh tuh eco farming, kan biasanya kan satu tub dimasukkan satu botol, 1 liter, ambil 100 mili, padahal kan cuma 1.000. Nah, yang sisanya ini bermalam-malam menjadi larutan, ini jadi masalah. Makanya kita ambil sepersepuluh itu satu tub, kita potong. Ya, satu tub bagi 10, kita potong menggunakan cutter steril. Nah, seperti koin nanti dapatnya 3 gram. Nah, masukkan ke dalam 200 mili, kocek, semua homogen. Kalau mau dikombinasikan dengan fotosintesa, ambil satu seset fotosintesa ini, kemudian ambil sepertiganya ya, berarti sekitar 16, sekian atau 17 gram, plus ekopen protektor supaya kita tidak membeli pupuk pestisida dari luar ya supaya tanaman tetap terproteksi. Kemudian kombinasikan dalam satu tangki 14 liter air, semprotkan. Mau tanaman apapun, ini nutrisi yang kita gunakan sama semua ya. Karena pertanyaannya terkadang jadi polemik. Kalau kita mengacu ke brosur yang ada di produsen, mohon maaf. Di situ kan antara aplikasi tanaman kemangi dengan padi gogo udah pasti berbeda. Jagung dengan padi saja udah pasti berbeda. Jagung membutuhkan 7 tub, padi membutuhkan 10 tub. Nah, muncullah pertanyaan, Pak, bagaimana kalau tanaman saya yang diberikan ada tumpang sari? Ada tanaman kacang panjangnya, ada tanaman kemanginya, ada padi gogonya, ada tomatnya. SOP-nya yang mana? Kan bingung akhirnya kan. Sedangkan di brosur berbeda-beda. Nah, maka di tim konsultan base farming menyarankan para seluruh mitra PTBS pakai yang SOP yang terbaru saja untuk semua jenis tanaman bisa. Itu intinya. Mau padi oke, mau jagung oke, apalagi sudah dikombinasikan dengan fotosintesa. Nah, pertanyaannya muncul lagi sekarang. Jadi mohon maaf ya, dulu rame. Karena ini pupuk organik, izinnya, yang ini izinnya anorganik, dulu sebelum saya menjadi penengah ini rame. Ini dianggap sebagai pupuk kimia. Yang ini organik, ini kimia. Nah, ternyata setelah saya uji coba, ini adalah produk yang saya sering minum ketika ada seminar ataupun training dimanapun saja. Bahkan ini bisa diorganisasikan untuk ternak. Artinya ini produk organik semua. Ya, apalagi dikombinasi dengan ini saling menguatkan. Nah, maka di sini inilah sebuah kewenangan tim konsultan base farming ya. Ketika produk meskipun beda provider, beda produsen masuk ke PT Base, saya diberikan kewenangan khusus oleh owner untuk mengkombinasi ini semua. Yang penting bisa meningkatkan hasil dan tidak saling menjegal bakterinya. Alhamdulillah, muncullah SOP yang tadi saya sampaikan. Nah, itu yang di SOP yang tadi saya sampaikan itu berupa panduan. Saya paham karakter petani di Indonesia ini, kalaupun tanaman sudah bagus, mereka ini ingin jauh lebih bagus lagi. Itu di luar daripada panduan yang kita buat. Dan itu dipersilahkan. Yang penting cara pengaplikasian dan prinsipnya betul-betul dipahami. Ya, justru yang jadi masalah ini penerapan PTBS ini, kenapa masih terjadi hasil sesuai ekspektasi? Karena tidak tahu karakter tadi. Pupuk organik itu seperti apa kandungan NPK-nya. Kan pupuk organik itu rata-rata izin pupuk organik di Indonesia ini itu diberikan batasan oleh Kementerian Pertanian tidak lebih dari 5%. Jadi kalau di total itu NPK-nya tidak lebih dari 15%. Jadi masing-masing di bawah 5% saja. N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, itu tidak lebih dari 5% masing-masing NPK ini. Nah, makanya ini sebuah strategi ya. Di dalamnya ada humic acid, ada NPK-nya total 12,79% terakhir kita ujikan.